Penampilanku yang berhijab dan tenang membuat Mbak Rini, kakak iparku, berani menampar pipiku hingga berdarah hanya demi merebut harta peninggalan ibuku. Namun, di saat seluruh keluarga besar menertawakan penderitaanku, Mas Aris, suamiku yang selalu diremehkan, tiba-tiba menarik kembali dana investasi sebesar 10 miliar rupiah milik pribadinya dari bisnis keluarga, lalu menggenggam tanganku dan berucap dingin, "Kita pergi sekarang." Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana di ruang tengah rumah keluarga besar terasa sangat mencekam siang itu, dengan aroma teh hangat yang mulai mendingin di atas meja kaca. Aku duduk bersimpuh di atas karpet tipis, meremas jemariku sendiri di atas pangkuan sambil menunduk dalam-dalam untuk menahan debaran dada yang kian kencang. Di hadapanku, Mbak Rini berdiri berkacak pinggang dengan tatapan mata yang berkilat penuh amarah, memandangi berkas kertas tua di tangannya seolah-olah kertas itu adalah sebuah kejahatan besar yang sengaja kusembunyikan dari seluruh keluarga. "Jangan berlagak polos kamu. Sertifikat tanah peninggalan almarhumah ibumu ini harusnya dibalik nama atas nama keluarga besar, bukan malah kamu simpan sendiri," bentak Mbak Rini dengan suara melengking yang menggema hingga ke sudut-sudut ruangan. Wajahnya yang dipoles riasan tebal tampak makin garang saat ia melangkah mendekat, melayangkan tuduhan demi tuduhan yang sama sekali tidak berdasar di hadapan mertua dan para kerabat yang hanya diam menonton tanpa berniat membela. Aku memberanikan diri mengangkat wajah, menatap kakak iparku itu dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki meski tenggorokanku terasa sangat tercekat. "Mbak Rini, itu amanah terakhir dari almarhumah ibu sebelum beliau meninggal dunia. Sertifikat itu atas namaku dan tidak ada hubungannya dengan aset keluarga Mas Aris. Tolong mengerti, Mbak," ucapku sepelan mungkin, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap sopan dan tidak menyulut emosi yang lebih besar. Namun, penjelasan jujurku justru seperti menyiram bensin ke atas kobaran api yang siap membakar habis segalanya. Oh, berani kamu membantahku sekarang? Kamu pikir setelah menikah dengan Aris kamu bisa berkuasa di rumah ini? Dasar menantu tidak tahu diri. Jerit Mbak Rini semakin menjadi-jadi. Tanpa diduga oleh siapapun di ruangan itu, tangannya terangkat tinggi dan bergerak menyambar udara dengan begitu cepat. Plak! Tamparan yang sangat keras mendarat tepat di pipi kiriku, memicu rasa panas membakar yang seketika menjalar hingga ke rahang. Kepalaku terlempar ke samping akibat dorongan tenaga yang begitu kuat, dan rasa perih tajam mendadak menusuk di sudut bibirku. Suara pukulan itu berdesing di telingaku, meninggalkan getaran hebat yang membuat pandanganku sempat kabur selama beberapa detik. Aku memegangi pipiku yang berdenyut hebat, dan ketika aku menarik tanganku kembali, bercak merah segar sudah menodai jemariku. Darah hangat mengalir kecil dari bibirku yang robek, menetes melintasi dagu hingga meninggalkan noda merah yang meresap ke bahan kain jilbab putih yang kukenakan. Seluruh ruangan mendadak hening, tetapi tak satu pun dari keluarga besar di sana yang bergerak untuk menolongku. Mbak Rini justru bersedekap dada sambil sunggingkan senyum kemenangan yang amat dingin di bibirnya yang bergincu merah menyala. "Itu pelajaran buat istri tidak berguna seperti kamu. Biar kamu sadar posisi kamu di keluarga ini cuma penumpang miskin," serunya penuh nada penghinaan. Anggota keluarga lain yang duduk di sofa hanya saling pandang, beberapa bahkan mengulum senyum meremehkan seolah penindasan ini adalah tontonan yang menghibur. Di sudut ruangan terpencil, Mas Aris, suamiku yang selama ini selalu diam, dipandang sebelah mata, dan dianggap laki-laki paling lambat oleh saudara-saudaranya, berdiri dari kursi kayu tempatnya menyendiri. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah total menjadi datar tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya berkilat sangat tajam hingga mampu membuat siapapun yang menatapnya merasa bergidik ngeri.
Langkah kakinya terdengar mantap dan berat saat ia berjalan melintasi ruangan, memecah keheningan mencekam yang menyelimuti kami. Tanpa mengacuhkan cemoohan Bakrini yang mulai membuka mulut untuk mengejeknya, Mas Aris langsung melangkah ke hadapanku, berlutut sejenak, lalu menyapu lembut noda darah di bibirku dengan ibu jarinya yang hangat. Mas Aris kemudian berdiri tegak melingkupi tubuhku dari tatapan busuk orang-orang di ruangan itu, melangkah satu pijakan tepat ke hadapan Bakrini. Dengan gerakan yang begitu tenang namun memancarkan dominasi yang luar biasa, ia merampas kembali sertifikat milik ibuku dari tangan Bakrini, hingga wanita itu tersentak kaget dan melangkah mundur karena terintimidasi. Rini, mulai detik ini, kamu dan seluruh bisnis keluarga ini tidak akan pernah menyentuh 1 rupiah pun dari dana investasi 10 miliar rupiah yang baru saja kuselesaikan proses penarikannya dari sistem, ucap Mas Aris dengan suara bernada rendah, sangat dingin, namun sanggup menghentikan detak jantung semua orang yang mendengarnya. Mbak Rini dan mertuaku seketika pucat pasi, menyadari modal utama yang selama ini menopang hidup mereka telah lenyap. Sebelum siapapun sempat mencerna rasa syok atau memohon penjelasan atas apa yang baru saja terjadi, Mas Aris membalikkan badannya membelakangi mereka. Ia merengkuh jemariku yang masih gemetar, menggenggamnya dengan begitu erat dan protektif, lalu menatap mataku dalam-dalam sambil berbisik mantap, "Kita pergi sekarang." Langkah kaki Mas Aris menyeretku keluar dari pintu depan rumah megah itu tanpa ragu sedikit pun, meninggalkan suara teriakan histeris Mbak Rini yang mulai menggema dari dalam ruang tengah. Angin sore yang berembus kencang menyapu wajahku yang terasa kebas dan panas, membawa aroma hujan yang hendak turun membasahi pekarangan. Aku hanya bisa melangkah tergesa-gesa mengikuti ritme jalan suamiku yang panjang dan mantap, sementara tanganku masih tergenggam erat dalam jemarinya yang hangat, seolah-olah ia takut aku akan terlepas atau menghilang jika ia melonggarkan genggamannya sedikit saja. "Aris, berhenti kamu. Jangan gila kamu, Aris," jerit Mbak Rini dari teras rumah, suaranya melengking tinggi penuh kepanikan yang tak lagi bisa ia sembunyikan di hadapan para tetangga yang mulai menengok dari balik pagar. Wajahnya yang semula angkuh kini berubah pucat pasi, matanya membelalak lebar menyadari bahwa ucapan Mas Aris tentang dana 10 miliar rupiah itu bukanlah sekadar gertakan belaka untuk menakut-nakutinya. Namun, Mas Aris sama sekali tidak menoleh atau memperlambat langkahnya, terus berjalan lurus menuju mobil hitam yang terparkir rapi di pinggir jalan. Di belakang Mbak Rini, ibu mertua berlari pincang sambil memegangi dadanya, wajahnya menyorotkan rasa tidak percaya dan ketakutan yang mendalam atas kehancuran finansial yang membayang di depan mata. "Aris, anakku, bicarakan ini baik-baik. Jangan tarik uang itu, bisnis keluarga kita bisa bangkrut total kalau kamu mengambil dana itu," teriak ibu dengan suara bergetar menahan tangis. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan beberapa menit lalu, ketika beliau hanya diam menyaksikan pipiku dihantam, hingga berdarah tanpa menunjukkan rasa iba sedikit pun. Mas Aris membukakan pintu depan mobil sedan hitam yang mengilap untukku, membantuku masuk dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh kehati-hatian seolah aku adalah barang pecah belah yang sangat berharga. Sebelum menutup pintu, ia mengambil selembar tisu tebal dari dashboard dan mengusap sisa darah yang mengering di sudut bibirku dengan sangat perlahan agar tidak menyakitiku lebih jauh. Sorot matanya yang kini berada sejengkal dari wajahku memancarkan penyesalan yang begitu dalam, namun bercampur dengan api kemarahan yang membara untuk orang-orang di dalam rumah itu. Setelah memastikan aku duduk dengan nyaman dan mengenakan sabuk pengaman, Mas Aris menutup pintu dengan ketukan mantap lalu memutar melintasi kap depan menuju kursi pengemudi. Mbak Rini mencoba berlari menghampiri sisi jendela mobil, menggedor-gedor kaca dengan emosi yang meledak-ledak hingga perhiasan emas di tangannya bergemerincing keras. "Buka pintunya, Aris.
Kamu jangan mau dibodohi sama perempuan miskin ini. Kamu pikir kamu siapa berani membatalkan investasi keluarga? Amuknya sambil terus memukuli kaca mobil tanpa malu. Mas Aris menancapkan kunci kontak, menghidupkan mesin mobil yang meraung halus namun bertenaga, lalu perlahan menurunkan kaca jendelanya, hanya sedalam 2 jari untuk memberikan respon. Dengan nada suara yang sangat tenang namun mengancam hingga membuat bulu kuduk berdiri, ia berkata, "Bisnis keluarga yang kalian banggakan itu berdiri di atas keringatku selama 5 tahun terakhir, dan kalian membalasnya dengan menyiksa istriku. Nikmati hasil kesombongan kalian sendiri tanpa 1 sen pun uang dariku." Tanpa menunggu balasan lagi, ia menaikkan kaca jendela sampai rapat. Mobil melaju cepat meninggalkan pekarangan rumah besar tersebut, membuat Mbak Rini dan ibu mertua hanya bisa berdiri terpaku di tepi jalanan kompleks dengan wajah putus asa. Dari kaca spion samping, aku bisa melihat bagaimana Mbak Rini terduduk lemas di atas paving jalan sambil memegangi kepalanya, sementara saudara-saudara lain yang tadinya ikut tertawa kini berlarian keluar dengan raut muka panik. Semua kejayaan dan kemewahan semu yang mereka pamerkan selama ini runtuh seketika hanya dalam hitungan detik setelah Mas Aris menarik kembali seluruh haknya. Di dalam kabin mobil yang hening, hanya terdengar deru halus mesin dan embusan pendingin udara yang menerpa kulitku yang masih terasa perih. Aku bersandar pada sandaran jok yang empuk, menghela napas panjang yang terasa sangat berat untuk melepaskan sisa sesak di dada yang menumpuk sejak tadi. Tanganku yang gemetar memegangi ujung jilbab yang ternoda darah, masih merasa tidak percaya bahwa perjalanan hidupku dalam keluarga itu telah berakhir dengan cara yang begitu dramatis dan meledak-ledak seperti ini. Mas Aris mengulurkan tangan kirinya dari kemudi, menggenggam kembali jemariku dan membelainya pelan dengan ibu jarinya, untuk meyakinkanku bahwa segalanya akan baik-baik saja. Maafkan aku karena terlambat melindungimu dan membiarkan tangan kotor itu menyentuhmu, bisiknya dengan suara yang bergetar menahan emosi yang masih bergejolak di dadanya. Ada luka yang mendalam di matanya saat ia melirik ke arah sudut bibirku yang membengkak, sebuah tatapan bersalah yang membuat air mataku menetes tanpa bisa ditahan lagi. "Mas, uang 10 miliar rupiah itu benar-benar milikmu?" Tanyaku dengan suara serak dan pelan, memecah keheningan yang sempat tercipta di antara kami selama beberapa menit perjalanan. Selama 3 tahun menikah dengannya, aku hanya mengenal Mas Aris sebagai seorang pria sederhana yang bekerja di bidang teknologi tanpa banyak bicara, yang selalu mengalah dan menerima ejekan saudara-saudaranya sebagai suami pengangguran yang menumpang hidup, tanpa pernah membalas 1 kata pun. Mas Aris tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang baru pertama kali kulihat sepanjang pernikahan kami, penuh dengan ketegasan yang selama ini tersimpan rapat di balik kesederhanaannya. "Uang itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang kupunya, Nabila. Aku sengaja menahannya di bisnis mereka untuk melihat seberapa jauh keserakahan dan kejahatan hati mereka. Tapi hari ini, saat dia menyentuhmu, toleransiku sudah benar-benar habis. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakitimu dan lolos begitu saja." Sedan hitam itu terus melaju menembus lebatnya hujan sore yang akhirnya turun membasahi jalanan kota, membawa kami semakin jauh dari kenangan buruk dan rumah yang penuh kepalsuan itu. Aku menatap lurus ke depan dengan perasaan yang campur aduk antara cemas akan masa depan dan lega yang tak terhingga. Di sebelahku, suamiku yang selama ini diremehkan dunia baru saja menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan aku tahu perjalanan hidup kami yang sesungguhnya baru saja dimulai hari ini. Hujan turun semakin deras menimpa kaca depan mobil, membiaskan cahaya lampu jalanan kota yang mulai menyala satu persatu di tengah kegelapan sore. Mas Aris mengemudikan mobil dengan sangat tenang dan stabil, mengarahkan kendaraan kami melintasi jalan tol luar kota yang luput dari kemacetan.
Aku duduk terpaku sambil memandangi tetesan air yang mengalir di jendela, mencoba menata pikiran dan mengendalikan degup jantungku yang masih berdebar kencang akibat insiden penamparan yang baru saja terjadi beberapa jam lalu. Rasa perih di sudut bibirku kembali memutut saat aku mencoba menggerakkan wajah untuk menoleh ke arah Mas Aris. Melihat gerakanku yang menahan sakit, Mas Aris membelokkan mobilnya ke area parkir sebuah apotek 24 jam di pinggir jalan utama. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia mematikan mesin, melangkah keluar menembus gerimis tipis, dan kembali beberapa menit kemudian membawa sebuah kantong plastik kecil berisi obat pembersih luka, salep anti radang, serta beberapa lembar kasa steril. Dengan ketelitian dan kelembutan yang amat luar biasa, Mas Aris memutar posisi tubuhnya menghadapku di dalam kabin mobil yang hangat. Tangannya yang besar dan hangat meraih daguku dengan sangat pelan, membantuku mengarahkan wajah ke arah lampu kabin yang redup. Ibu jarinya perlahan mengusap sisa luka robek di bibirku menggunakan kapas bernoda cairan antiseptik, membuatku sedikit meringis menahan rasa perih yang menjalar seketika di sekitar rahangku. "Tahan sebentar ya sayang, ini agak perih," bisik Mas Aris dengan suara yang sangat lembut, penuh dengan nada penyesalan yang mendalam saat menyaksikan bekas memar kebiruan yang mulai tampak di pipi kiriku. Setiap kali tangannya mengoleskan salep dingin di atas lukaku, matanya berkilat menahan amarah yang ditujukan pada Mbak Rini dan keluarga besarnya. Aku menatap matanya dari jarak yang begitu dekat, menemukan sosok suami yang selama ini tampak pasif kini berubah menjadi pelindung yang sangat tangguh. "Terima kasih, Mas, aku sudah merasa jauh lebih baik," ucapku dengan suara serak begitu ia selesai memasang plester kecil di sudut bibirku. Aku meraih tangannya yang masih berada di dekat pipiku, menggenggamnya erat untuk meyakinkannya bahwa aku kuat. Sungguh, rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa lega yang membuncah di dalam dada, karena akhirnya kami berhasil keluar dari neraka penindasan rumah besar itu. Mas Aris mengusap lembut jilbabku yang ternoda darah, lalu menghembuskan napas panjang sebelum kembali menyalakan mesin mobil. "Malam ini kita menginap di hotel dulu untuk beristirahat. Besok pagi, kita akan meninjau rumah baru kita yang sudah kusiapkan sejak beberapa bulan lalu," ujar Mas Aris santai sambil memutar kemudi kembali ke jalan raya. Pernyataannya membuatku tersentak kaget dan menatapnya penuh rasa heran. "Rumah baru? Mas Aris sudah menyiapkan rumah untuk kita tanpa sepengetahuan siapapun?" tanyaku spontan dengan alis bertaut. Selama 3 tahun usia pernikahan kami selalu dituntut untuk tinggal di rumah keluarga besar suamiku, atas perintah ibu mertua dengan alasan agar hemat dan bisa membantu usaha konveksi keluarga. Mas Aris selalu menurut tanpa bantahan sedikit pun, yang membuat Mbak Rini semakin leluasa memperlakukan kami seperti pembantu gratisan di rumah itu. Mas Aris menyunggingkan senyum tipis di bibirnya, menatap lurus ke arah jalanan malam yang basah. Aku sengaja diam dan berpura-pura menuruti semua keinginan ibu dan Mbak Rini selama ini, Nabila. Aku ingin melihat sampai di mana batas kesabaranmu dan seberapa jauh keserakahan mereka memanfaatkan kebaikan kita. Rumah itu sudah selesai dibangun 2 bulan lalu, lengkap dengan seluruh fasilitas yang kamu impikan. Penjelasan itu membuatku terdiam 1000 bahasa, menyadari betapa dalam dan matangnya rencana yang telah disusun oleh suamiku di balik sikap diamnya selama ini. Dia bukanlah pria lemah yang merugi seperti yang selalu diejek oleh saudara-saudaranya di meja makan setiap malam. Dia adalah seorang strategis yang tenang, yang sengaja menyembunyikan kekayaan dan kekuasaannya hanya untuk menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan mental orang-orang yang sombong. Ponsel di saku bajuku mendadak berdering nyaring dan bergetar hebat, memecahkan keheningan di dalam mobil.
Layar ponsel menampilkan nama Mbak Rini yang melakukan panggilan video berulang kali, diikuti oleh belasan pesan singkat dari ibu mertua dan saudara ipar lainnya. Aku hanya memandangi layar yang menyala terang itu dengan rasa muak yang membuncah, tanpa berniat sedikit pun untuk menggeser tombol hijau untuk menjawabnya. Mas Aris melirik ke arah layar ponselku yang terus berkedip, lalu meraih benda elektronik itu dari genggamanku dengan gerakan tenang. Tanpa ragu, ia menekan tombol daya hingga ponselku mati total, lalu meletakkannya kembali ke dalam konsol tengah. Jangan biarkan racun mereka merusak malam kita. Biarkan mereka menikmati kepanikan dan kekacauan yang mereka ciptakan sendiri akibat ketakusahan mereka, ucap Mas Aris dingin namun sangat menenangkan. Mobil kami akhirnya memasuki pelataran sebuah hotel berbintang 5 yang sangat megah di pusat kota. Petugas valet dengan sigap menyambut dan membukakan pintu mobil untuk kami. Saat melangkah masuk ke dalam lobi yang mewah dengan lampu kristal yang berkilauan, aku menggandeng lengan Mas Aris dengan rasa percaya diri yang baru. Aku tahu kehidupan penuh penderitaan sebagai istri yang diinjak-injak telah resmi berakhir, dan babak baru yang penuh martabat baru saja dimulai malam ini. Suasana kamar hotel berbintang 5 yang luas dan hangat menyambut kami malam itu, memberikan ketenangan yang amat sangat setelah hari yang melelahkan dan penuh drama. Sinar lampu yang temaram memantul lembut di atas lantai marmer, sementara pemandangan kelap-kelip lampu kota tampak indah dari balik jendela kaca raksasa. Aku duduk di tepi tempat tidur yang empuk, mengusap pelan bagian pipiku yang memar sambil memperhatikan Mas Aris yang baru saja selesai membersihkan diri di kamar mandi. Mas Aris melangkah mendekat dengan mengenakan pakaian santai, membawa segelas air hangat dan obat pereda nyeri untukku. Ia duduk berlutut di samping tempat tidur, mendongak menatapku dengan mata yang memancarkan rasa sayang dan penghormatan yang mendalam. Minum obatnya dulu ya sayang. Setelah ini kamu harus tidur nyenyak. Jangan pikirkan lagi soal rumah itu atau orang-orang yang sudah menyakitimu, bisiknya pelan seraya menyerahkan gelas dan tablet obat ke tanganku. Aku menerima gelas itu dan meminum obatnya hingga tuntas, lalu menatap suami yang ada di hadapanku dengan penuh rasa ingin tahu. Mas, aku masih merasa seperti bermimpi. Bagaimana bisa kamu menyembunyikan investasi sebesar 10 miliar itu tanpa ada satupun keluarga yang tahu? Bahkan Mbak Rini selalu menganggapmu bekerja sebagai staf biasa yang berpenghasilan pas-pasan, tanyaku jujur, mengungkapkan keheranan yang mengganjal di dadaku sejak tadi sore. Mas Aris mengusap jemariku lembut sebelum menjelaskan dengan nada suara yang tenang. Pekerjaanku di bidang teknologi informasi bukan sekadar staf biasa seperti yang mereka duga, Nabila. Beberapa tahun lalu aku mendirikan sebuah perusahaan konsultan keamanan siber dan perangkat lunak bersama beberapa rekan. Perusahaan itu berkembang sangat pesat, tetapi aku sengaja tidak mengumbarnya karena tahu tabiat keluarga besarku yang sangat konsumtif dan suka memanfaatkan orang lain. Mas Aris menghela napas panjang, mengenang kembali masa-masa ketika ia dipandang sebelah mata di rumah keluarga besarnya sendiri. Dana 10 miliar itu sebenarnya adalah modal yang kusiapkan untuk membiayai ekspansi usaha konveksi ibu dan Mbak Rini. Aku ingin membantu mereka secara diam-diam. Namun, setiap hari kulihat mereka tidak pernah menghargaimu, selalu menyuruhmu melakukan pekerjaan rumah tangga layaknya pembantu, dan puncak kejahatan mereka adalah hari ini saat Mbak Rini berani memukulmu demi merebut tanah almarhumah ibumu. Mendengar penjelasan jujur itu, air mata haru menetes perlahan di pipiku. Aku tersadar bahwa selama ini suamiku bukanlah sosok penakut atau tidak berdaya, melainkan pria yang amat sabar dan bertenggang rasa. Keadaan kami yang serba tertahan di rumah itu bukanlah karena kami tidak mampu, melainkan karena Mas Aris sedang memberi kesempatan bagi keluarganya untuk berubah,
kesempatan yang justru mereka hancurkan sendiri dengan kesombongan. Mbak Rini dan Ibu pasti sedang pusing luar biasa sekarang, gumamku pelan saat teringat bagaimana reaksi panik mereka ketika Mas Aris membatalkan transaksi di hadapan mereka. Proyek ekspansi yang sudah ditandatangani Mbak Rini membutuhkan dana cair yang sangat besar, dan tanpa suntikan dana dari Mas Aris, seluruh cek yang telah dikeluarkan keluarga itu terancam membalas menjadi beban utang yang menumpuk. Mas Aris menyunggingkan senyum dingin yang amat tegas di bibirnya. Itu adalah konsekuensi atas perbuatan mereka sendiri. Mereka selama ini hidup mewah dari hasil meminjam nama besar dan mengandalkan suntikan dana rahasia dariku. Sekarang, setelah semua aksesku hentikan total, mereka harus menanggung utang jatuh tempo kepada para pemasok yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Tiba-tiba telepon genggam milik Mas Aris yang tergeletak di meja samping tempat tidur berdering dengan sangat nyaring. Nama Paman Gunawan, saudara tertua dari almarhum ayah Mas Aris yang sangat dihormati di keluarga, tertera terang di layarnya. Pria senior itu dikenal selalu menjadi penengah dalam tiap masalah keluarga, dan panggilan malam hari ini jelas menandakan bahwa kekacauan di rumah besar sudah mencapai puncaknya. Mas Aris meraih ponsel tersebut, lalu menggeser tombol hijau dan menyalakan mode pengeras suara, agar aku juga bisa mendengar percakapan itu. Aris, kamu ada di mana sekarang? Rumah ibumu kacau balok. Rini pingsan berkali-kali karena para penagih utang dan investor datang menyerbu rumah malam-malam begini. Ibumu menangis histeris memohon agar kamu pulang dan menyelesaikan pembayaran. Suara Paman Gunawan terdengar panik dan tergesa-gesa di ujung telepon. Mas Aris tidak sedikit pun menunjukkan rasa panik atau iba saat mendengar kabar buruk mengenai keluarganya itu. Dengan suara yang sangat mantap dan terkontrol, ia menjawab, "Paman, sampaikan pada Mbak Rini dan Ibu bahwa tanggung jawabku atas keuangan keluarga itu sudah berakhir sejak Mbak Rini melayangkan tangannya ke wajah istriku. Jika mereka butuh uang untuk bayar utang, suruh Mbak Rini menjual semua barang mewah dan perhiasan emas yang selalu ia pamerkan. Tapi Aris, mereka bisa dipenjara kalau tidak membayar esok hari. Kamu kan punya uangnya," desak Paman Gunawan dengan nada memohon. Mas Aris hanya membalas dingin, "Pelajaran menghargai manusia memang mahal harganya, Paman. Selamat malam." Mas Aris mematikan sambungan telepon itu tanpa ragu, lalu menggenggam tanganku dan mengajakku beristirahat, membiarkan badai akibat perbuatan mereka sendiri menghantam rumah itu tanpa sisa. Sinar matahari pagi yang cerah menembus celah-celah tirai kamar hotel, membawa kehangatan baru yang mengusir sisa kemuraman hari kemarin. Aku terbangun dengan perasaan jauh lebih segar, meski rasa nyeri di sudut bibirku masih menyisakan sedikit rasa ngilu saat aku tersenyum. Di samping tempat tidur, Mas Aris sudah rapi mengenakan kemeja kasual yang elegan, tengah menyeduh 2 cangkir teh hangat dengan senyuman lembut yang menenangkan saat melihatku terbangun. "Selamat pagi, sayang. Bagaimana keadaan pipimu hari ini?" tanya Mas Aris penuh perhatian sambil menyerahkan cangkir teh hangat ke tanganku. Ia duduk di tepi ranjang, memerhatikan bekas memar di wajahku yang kini mulai memudar berkat salep yang dioleskannya semalam. Perlakuan manis dan santunnya membuat rasa trauma atas kejadian kasar kemarin perlahan terkikis dari dalam hatiku. "Sudah jauh lebih baik, Mas. Tidak sepedih kemarin," jawabku jujur seraya menyeruput teh hangat pelan-pelan. Setelah selesai membersihkan diri dan mengenakan jilbab baru yang bersih, aku bersiap untuk melangkah keluar kamar. Pagi ini, Mas Aris berjanji akan membawaku melihat rumah baru yang selama ini disembunyikannya dari seluruh keluarga besar, sebuah tempat yang ia sebut sebagai awal dari kehidupan baru kami.
Mobil sedan hitam kami melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai oleh aktivitas pagi hari. Perjalanan menempuh waktu sekitar 30 menit menuju sebuah kawasan perumahan elit yang sangat asri dan berpenjagaan ketat di pinggiran kota. Gerbang besi menempa yang megah terbuka otomatis saat mobil kami mendekat, disambut oleh lambaian tangan sopan dari petugas keamanan kompleks yang mengenali kendaraan Mas Aris. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah 2 lantai bertema modern minimalis yang sangat indah. Dinding luarnya didominasi warna putih bersih dengan aksen kayu sintetis yang hangat, dikelilingi taman kecil yang ditanami rumput hijau segar serta bunga-bunga cantik yang bermekaran. Aku keluar dari mobil dengan mata berbinar-binar, memandangi setiap sudut bangunan yang tampak begitu anggun dan tenang. Mas Aris merengkuh pinggangku dengan lembut, membimbingku melangkah menuju pintu utama berbahan kayu jati yang kokoh. Ia menyerahkan seikat kunci berwarna emas ke jemariku. "Buka pintunya, Nabila. Mulai hari ini, rumah ini sepenuhnya milikmu." Aku atasnamakan sertifikat rumah ini atas nama Nabila Putri, sebagai bukti bahwa kamu adalah ratu di dalam hidupku, bisik Mas Aris mantap tepat di samping telingaku. Tanganku gemetar saat memutar kunci dan mendorong pintu depan hingga terbuka lebar. Bagian dalam rumah itu begitu memukau, ruang tamu luas dengan pencahayaan alami yang melimpah, interior bergaya Skandinavian yang tertata sangat rapi, serta dapur modern berfasilitas lengkap yang persis seperti impian yang pernah kuceritakan padanya dulu. Rasa haru yang membuncah membuat air mataku menetes di atas pipi. "Mas, ini benar-benar terlalu indah. Aku bahkan tidak pernah membayangkan bisa tinggal di rumah semenawan ini," ucapku serak menahan isak bahagia. Selama ini, hidup di rumah keluarga besar suamiku membuatku terbiasa tinggal di kamar kecil yang lembab dan selalu dituntut bekerja tanpa henti. Melihat rumah impian ini hadir nyata di depan mata rasanya, seperti sebuah mimpi indah yang terwujud setelah badai panjang. Mas Aris menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya, lalu memelukku dengan hangat dan erat. "Kamu berhak mendapatkan semua kebahagiaan ini, Nabila. Kesabaranmu menghadapi hinaan dan penindasan mereka selama ini adalah alasan utama aku berjuang keras. Tidak akan ada lagi yang bisa memanggilmu menantu miskin atau memperlakukanmu seperti pembantu di rumah ini." Ketika kami sedang menikmati kebersamaan di dalam ruang keluarga yang hangat, suara dering panggilan di ponsel milik Mas Aris kembali memecahkan suasana. Kali ini layar ponsel menampilkan nomor tidak dikenal yang terus mencoba menghubungi. Mas Aris mengangkat panggilan tersebut dan mengaktifkan mode pengeras suara agar kami berdua bisa mendengarkannya bersama-sama. "Aris, ini Ibu Aris. Tolonglah Ibu, Nak." Suara ibu mertua terdengar sangat histeris di balik telepon, bercampur dengan isak tangis yang terdengar amat sengsara. Rumah kita didatangi puluhan orang penagih utang. Mbak Rini digelandang ke kantor polisi karena cek kosong yang ia terbitkan atas nama perusahaan. "Tolong pulangkan dana 10 miliar itu, Aris. Ibu mohon, maafkan kesalahan kami selama ini." Mas Aris mendengarkan jeritan dan tangisan ibunya dengan ekspresi wajah yang tetap dingin tanpa keraguan sedikit pun. Dengan suara yang datar dan tegas, ia menjawab, "Ibu yang membiarkan Mbak Rini menampar Nabila demi selembar tanah. Sekarang, tanggunglah akibat dari kesombongan kalian sendiri. Jangan pernah hubungi kami lagi." Mas Aris mematikan telepon lalu langsung memblokir nomor tersebut, menyegel rapat-rapat pintu masa lalu yang kelam. Setelah menutup sambungan telepon dari ibu, Mas Aris mengajakku berkeliling memeriksa setiap sudut rumah baru kami untuk memastikan tidak ada satupun kebutuhan yang terlewat. Dari balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke arah perbukitan hijau, angin sepau-sepau berembus menyejukkan suasana,
membelai lembut kain jilbabku. Aku memandangi pemandangan indah di depan mata dengan perasaan lega yang tak terkira, bersyukur karena keputusanku untuk tetap tegar dan sabar selama ini, akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis di bawah perlindungan suamiku. Di lantai bawah ada ruangan khusus yang kusiapkan untuk studio atau ruang kerjamu, Nabila. Kamu bisa melanjutkan hobimu melukis atau membuat kerajinan tangan tanpa perlu khawatir ada yang mengganggu atau memarahimu lagi, ujar Mas Aris sambil merangkul pundakku hangat. Perhatian detail yang ditunjukkannya membuat dadaku berdesir haru, mengingat betapa dulu di rumah keluarga besar, semua barang dan alat lukisku dibuang begitu saja oleh Mbak Rini ke tempat sampah karena dianggap hanya mengotori sudut rumah. Ketika kami turun kembali ke lantai dasar, bel pintu depan terdengar berdenting nyaring menandakan ada tamu yang datang. Mas Aris mengintip layar monitor intercom yang terpasang di dekat dinding lorong utama. Layar menunjukkan sebuah mobil polisi putih biru beserta sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam terparkir tepat di depan pagar rumah kami. Ternyata itu adalah pengacara pribadi Mas Aris yang datang bersama dua petugas kepolisian berpakaian dinas lengkap. Mas Aris membukakan pintu dan menyambut mereka dengan sangat sopan, lalu mempersilakan mereka duduk di sofa ruang tamu yang baru dipasang. Pak Pakuo, pengacara senior berpenampilan rapi yang menangani seluruh urusan legalitas bisnis milik Mas Aris, meletakkan sebuah map kulit tebal di atas meja kaca. Wajahnya tampak amat serius saat mulai membacakan laporan perkembangan kasus hukum yang sedang menjerat Mbak Rini dan bisnis keluarga besar di rumah lama. Pak Aris dan Ibu Nabila, saya ingin melaporkan bahwa proses penahanan terhadap saudari Rini sudah resmi dilakukan sejak pagi tadi atas dugaan penipuan investasi dan penerbitan cek kosong bernilai miliaran rupiah, kata Pak Pakuo dengan suara tegas dan profesional. Ia memperlihatkan beberapa dokumen hukum berstempel resmi kepolisian yang mengonfirmasi bahwa kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan intensif, tanpa ada celah untuk penangguhan penahanan. Pak Pakuo kemudian mengalihkan pandangannya kepadaku dengan raut wajah penuh keprihatinan. Selain kasus finansial tersebut, kami juga telah mendaftarkan laporan kepolisian terkait tindakan penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudari Rini terhadap Ibu Nabila. Hasil visum dari rumah sakit tempat ibu diperiksa semalam sudah kami lampirkan sebagai bukti utama yang sangat kuat untuk menjerat pelaku. Aku tersentak kaget mendengarnya, menoleh ke arah Mas Aris yang duduk tenang di sampingku sambil menggenggam jemariku dengan erat. Mas Aris tidak hanya menarik uangnya dan meninggalkan mereka begitu saja, tetapi juga mengambil langkah hukum yang sangat tegas dan sistematis untuk memastikan bahwa tindakan penganiayaan yang menimpaku mendapatkan hukuman yang setimpal di mata hukum negara, tanpa ada kompromi sedikitpun. Langkah hukum ini penting, Pak Pakuo. Saya tidak akan pernah mencabut laporan penganiayaan itu sampai kapanpun, potong Mas Aris dengan nada suara yang sangat dingin dan tidak terimbaskan oleh rasa kasihan. Orang seperti Rini harus sadar bahwa kekerasan fisik dan verbal yang ia lakukan selama berhitung tahun kepada istri saya memiliki konsekuensi pidana yang sangat serius. Biarkan dia mempertanggungjawabkannya di balik jeruji besi. Salah satu petugas polisi yang ikut hadir menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Mereka juga mengonfirmasi bahwa pihak keluarga besar, termasuk ibu mertua, telah berulang kali mencoba mendatangi kantor polisi untuk memohon penangguhan penahanan, namun ditolak secara mentah-mentah oleh penyidik karena bukti kekerasan fisik pada wajahku sangat jelas dan terbukti secara medis. Setelah mendiskusikan beberapa detail penanganan kasus dan menandatangani surat kuasa hukum tambahan, Pak Pakuo dan para petugas kepolisian pamit diri untuk melanjutkan proses hukum di markas kepolisian resor.
Mas Aris mengantar mereka sampai ke pintu depan dengan senyuman tenang, menunjukkan bahwa segala rantai penindasan yang selama ini membelenggu kehidupan kami telah benar-benar terputus dan berganti menjadi keadilan yang nyata. Kami kembali duduk berdua di ruang tamu yang hening, menikmati cangkir teh yang mulai mendingin di atas meja. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Mas Aris yang kokoh, merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya sepanjang pernikahan kami. Terima kasih banyak ya Mas. Kamu sudah berjuang begitu jauh demi mengembalikan harga diri dan keadilanku yang sempat direbut oleh mereka, bisikku pelan penuh rasa syukur. Mas Aris mengecup puncak jilbabku dengan penuh kelembutan, mengusap punggungku pelan seolah berjanji untuk terus menjadi benteng pertahanan paling kokoh dalam hidupku. Ini baru awal dari keadilan kita, Nabila. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi orang yang berani memandangmu sebelah mata atau melukaimu. Kita akan membangun masa depan yang membanggakan di rumah ini, jauh dari bayang-bayang kesombongan mereka. 3 hari berlalu sejak kepindahan kami ke rumah baru, dan suasana tenang yang kusahut setiap pagi benar-benar terasa seperti penawar bagi luka batin yang kualami selama bertahun-tahun. Bekas luka di sudut bibirku kini telah mengering dan memudar, meninggalkan rasa percaya diri yang semakin menguat di dalam dadaku. Pagi itu, aku sedang menata beberapa pot bunga anggrek di halaman depan, ketika sebuah mobil taksi berhenti tepat di depan gerbang perumahan kami yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Dari balik taksi tersebut, muncul sosok ibu mertua dengan pakaian yang tampak kusut dan jauh dari kesan bersahaja yang biasa ia pamerkan di acara-acara keluarga. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dan lesu, dengan lingkaran hitam pekat menyelimuti kedua matanya akibat kurang tidur dan tekanan batin yang amat berat. Ia berjalan tergesa-gesa menghampiri pintu gerbang besi, namun ditahan oleh 2 orang satpam kompleks yang bertugas menjaga area perumahan elit tersebut. Nabila, tolong ibu, nak. Jerit ibu mertua dari luar pagar dengan suara parau yang bergetar hebat saat matanya menangkap sosokku di halaman. Ia mencoba menyelipkan tangannya di celah pagar besi, memandangku dengan sorot mata penuh penyesalan dan keputusasaan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sungguh sebuah pemandangan yang terbalik 180 derajat dari sosok ibu mertua yang biasa memerintahku dengan nada sombong di dapur rumah lama. Aku melangkah mendekati pagar dengan tenang namun tetap menjaga jarak aman, menatap wanita setengah baya itu tanpa emosi yang meledak-ledak. Ada perlu apa ibu datang kemari? Tanyaku dengan nada suara yang terkontrol rapat, tidak lagi terdengar lemah atau ketakutan seperti dahulu ketika ia kerap menyalahkanku atas setiap masalah kecil di rumahnya. Nabila, ibu mohon, bujuk Aris untuk mencabut laporannya di kepolisian, bisik ibu mertua seraya menangkupkan kedua tangannya di dada, air mata mulai menetes membasahi pipinya yang keriput. Mbak Rini sekarang dikurung di sel tahanan, dia menangis setiap hari dan tidak mau makan. Rumah tempat kita tinggal dulu juga sudah disita oleh bank karena hutang bisnis yang tidak bisa dibayar. Ibu sekarang tidak punya tempat tinggal, Nabila. Merekam setiap rintihan dan permohonan itu, dadaku tidak lagi merasa kasihan yang merugikan seperti dulu. Aku teringat jelas bagaimana beliau hanya diam membisu saat Mbak Rini menamparku hingga berdarah, bahkan ikut menyalahkanku karena mempertahankan sertifikat tanah milik almarhumah ibuku. Kerusakan finansial dan kehancuran yang mereka alami saat ini adalah buah manis dari benih kesombongan dan ketakutan yang mereka tanam sendiri. Bu, saat Mbak Rini menamparku sampai bibirku robek dan darah menetes ke jilbabku, ibu ada di sana dan hanya menonton, jawabku dingin dengan pandangan lurus menatap matanya. Saat itu ibu tidak pernah berpikir bagaimana rasanya menjadi aku yang diinjak-injak. Sekarang, ketika hukum dan keadilan berjalan sebagaimana mestinya, ibu baru datang meminta belas kasihan.
Ibu mertua bungkam 1000 bahasa, bibirnya gemetar tanpa mampu menyusun kata-kata pembelaan atas dosa masa lalunya. Rasa bersalah yang mendalam tampak jelas menggerogoti jiwanya saat menyadari betapa jahatnya perlakuan mereka terhadap satu-satunya menantu yang selalu mengalah dan berbakti tanpa pamrih selama 3 tahun pernikahan. Mas Aris melangkah keluar dari dalam rumah, mengenakan pakaian rapi untuk berangkat ke kantor. Langkah kakinya yang tegas dan postur tubuhnya yang tegap memancarkan wibawa seorang pemimpin yang tak teroyahkan. Ia berjalan mendekatiku, merangkul pundakku dengan protektif, lalu menatap ibunya sendiri dari balik pagar dengan tatapan mata yang dingin bagaikan es. "Aris, anakku," panggil ibu mertua dengan suara yang kian melemah, berharap ada sedikit celah kelembutan di hati putra kandungnya. Namun, Mas Aris sama sekali tidak menunjukkan keraguan dalam sikapnya. Keputusannya sudah bulat dan teruji oleh waktu. Ia tidak akan membiarkan siapapun merusak ketenangan dan keadilan yang telah ia bangun untuk keluarga kecil kami. "Ibu, aku sudah menyiapkan sebuah rumah kontrakan sederhana dan biaya hidup bulanan yang cukup untuk ibu tinggal dengan layak," kata Mas Aris dengan nada bicara yang tegas dan terukur. "Tapi untuk Rini, biarlah hukum negara yang mendidiknya menjadi manusia yang tahu cara menghargai sesama. Dan untuk rumah ini, jangan pernah ibu datang kemari lagi tanpa izin dari Nabila." Mas Aris mengisyaratkan kepada petugas keamanan untuk membimbing ibunya pergi dengan sopan dari area perumahan. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Mas Aris menggandeng tanganku kembali melangkah masuk ke dalam rumah. Aku memandang suamiku dengan rasa bangga dan cinta yang membuncah. Ketegasannya hari ini telah menutup rapat-rapat lembaran kelam masa lalu dan membuka jalan lurus menuju masa depan kami yang penuh martabat. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan ketenangan yang luar biasa di rumah baru kami, memberikan ruang bagi jiwaku untuk benar-benar pulih dari trauma masa lalu. Di ruang kerja yang dirancang khusus oleh Mas Aris, aku mulai kembali menggoreskan kuas di atas kanvas, melukis pemandangan alam yang indah dengan warna-warna yang cerah. Dinding studio kecilku kini dipenuhi oleh karya-karya yang memancarkan kebebasan, sangat berbeda dengan lukisan-lukisan suram yang dulu sering kubuat secara sembunyi-sembunyi di sudut kamar lama yang sempit dan berdebu. Pagi itu, Pak Pakuo kembali berkunjung ke rumah kami dengan membawa berkas-berkas pengadilan yang tebal. Kami duduk bersama di area teras belakang yang menghadap ke kolam ikan kecil, menikmati udara pagi yang segar sembari mendengarkan penjelasan sang pengacara mengenai jalannya persidangan Bakrini yang akan segera dimulai di pengadilan negeri minggu depan. Persiapan berkas sudah 100% rampung, Pak Aris dan Ibu Nabila. Jelas Pak Pakuo mantap sambil membuka map bernomor registrasi perkara tersebut. Bukti-bukti yang kita miliki sangat telak. Mulai dari rekaman CCTV di rumah lama yang memperlihatkan detik-detik penamparan, hasil visum medis atas luka robek di bibir Ibu Nabila, hingga dokumen rekayasa keuangan dan cek kosong yang ditandatangani oleh saudari Rini untuk proyek investasi fiktifnya. Mendengar penjelasan Pak Pakuo, aku menatap suamiku yang duduk tenang di sampingku. Mas Aris mengangguk pelan, menunjukkan kepuasan atas kerja keras tim hukum yang telah menyiapkan segalanya dengan sangat rapi. Tidak ada lagi celah bagi Mbak Rini untuk mengelak atau menggunakan pengaruh keluarga untuk meloloskan diri dari jerat hukum yang menunggunya di persidangan nanti. "Bagaimana dengan kondisi keluarga besar yang lain, Pak Pakuo?" Tanyaku pelan, sekadar ingin memastikan apakah ada intimidasi atau perlawanan baru dari pihak saudara iparku yang lain. Selama ini, saudara-saudara Mas Aris yang selalu ikut meremehkan kami dikenal sangat vokal jika urusan uang dan harga diri keluarga mereka terancam. Pak Pakuo tersenyum tipis sebelum menjawab pertanyaan itu. Saudara-saudara ipar ibu saat ini sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing.
Setelah mengetahui bahwa Pak Aris menarik seluruh aset dan menghentikan bantuan dana, mereka saling menyalahkan dan berebut sisa peninggalan barang-barang di rumah lama, sebelum akhirnya rumah tersebut disita sepenuhnya oleh pihak bank. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menyewa pengacara mahal untuk membela saudari Rini. Kenyataan itu membuatku menghela napas panjang, menyadari betapa rapuhnya ikatan keluarga yang hanya dilandasi oleh harta dan kesombongan semu. Ketika kekayaan dan uang 10 miliar milik Mas Aris masih membayangi mereka, mereka bersatu padu menindasku. Namun saat roda kehidupan berputar ke bawah, solidaritas palsu itu hancur berkeping-keping tanpa sisa. Ibu Nabila nanti hanya perlu hadir pada sidang pertama untuk memberikan kesaksian sebagai korban utama. Lanjut Pak Pakuwo seraya menyerahkan surat pemanggilan resmi dari pengadilan kepadaku. Tenang saja, tim hukum kami akan mendampingi ibu secara penuh sepanjang proses persidangan agar ibu merasa aman dan nyaman selama memberikan keterangan. Aku menerima surat pemanggilan tersebut dengan tangan yang mantap, tidak ada lagi getaran ketakutan seperti saat Mbak Rini berdiri membentakku di ruang tengah dulu. Kehadiranku di pengadilan nanti bukanlah bentuk dendam, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menindas orang lain hanya karena merasa lebih kaya. Mas Aris meremas jemariku dengan penuh kasih sayang begitu Pak Pakuwo pamit meninggalkan rumah kami. Kamu siap untuk hadir di persidangan minggu depan, sayang? Tanyanya lembut, menatap tepat ke dalam mataku dengan sorot yang memancarkan dukungan penuh tanpa batas. Aku sangat siap, Mas, jawabku tegas sambil menyunggingkan senyum manis yang paling tulus dari bibirku. Aku ingin Mbak Rini dan seluruh dunia melihat bahwa perempuan berhijab yang dulu selalu mereka injak-injak ini berdiri tegak dengan penuh martabat di hadapan hukum, didampingi oleh suami yang sangat mencintainya. Mas Aris tersenyum bangga mendengar ketegasan dalam ucapanku, lalu merengkuhku ke dalam pelukannya yang hangat dan protektif. Di balik jendela kaca studio lukisku, sinar matahari siang bersinar terang benderang, seolah-olah menyinari jalan panjang keadilan yang sebentar lagi akan mencapai puncaknya di ruang pengadilan. Ruang sidang pengadilan negeri tampak begitu megah dan dingin pagi itu, dipenuhi oleh deretan kursi kayu panjang dan dihiasi lambang keadilan yang tergantung tegap di dinding utama. Suasana hening seketika menyelimuti ruangan begitu majelis hakim memasuki arena dan membunyikan palu sidang sebanyak 3 kali. Aku duduk di barisan depan barisan saksi, mengenakan pakaian muslimah yang rapi dengan jilbab berwarna coklat muda yang bersih, memegang erat jemari Mas Aris yang tak pernah melepaskan genggamannya sejak kami melangkah masuk ke dalam gedung pengadilan ini. Di sisi kanan ruang sidang, duduk Mbak Rini di kursi terdakwa dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Wajahnya yang biasa dipoles makeup tebal kini tampak sangat pucat, kusam dan tirus, sementara rambutnya yang tak terurus dibiarkan terurai berantakan. Ia terus menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghindari tatapan mata para pengunjung sidang dan awak media yang mulai mengambil gambar. Sungguh sebuah pemandangan yang amat memilukan, melihat seorang wanita yang dulunya begitu sombong dan angkuh kini harus duduk sebagai pesakitan di hadapan hukum. Saksi korban, Nabila Putri, dipersilakan maju ke depan untuk memberikan keterangan, panggil Ketua Majelis Hakim dengan suara berat yang menggema di seluruh sudut ruangan. Aku menghela napas panjang, menoleh sejenak ke arah Mas Aris yang memberikan anggukan mantap dan senyuman paling hangat untuk menguatkan mentalku. Dengan langkah yang tenang dan penuh percaya diri, aku berdiri dan berjalan menuju kursi saksi di tengah-tengah ruang sidang yang menjadi pusat perhatian semua orang. Setelah mengucapkan sumpah di bawah kitab suci untuk memberikan keterangan yang sejujurnya, aku mulai menceritakan seluruh kronologi kejadian memilukan sore itu secara terperinci.
Aku menjelaskan bagaimana Mbak Rini memaksa meminta sertifikat tanah warisan almarhumah ibuku, bagaimana ia membentak dan merendahkan martabatku di hadapan keluarga besar, hingga puncaknya saat ia melempar tamparan keras yang merobek sudut bibirku, hingga darah menetes menodai kain jilbab putih yang kukenakan. Suara desakan kaget dan gumaman dari para pengunjung sidang terdengar membisik di ruangan saat jaksa penuntut umum memutarkan rekaman video CCTV yang diambil dari ruang tengah rumah lama kami sebagai barang bukti utama. Di layar besar monitor pengadilan, terlihat sangat jelas bagaimana Mbak Rini melayangkan tangannya tanpa belas kasihan ke arah wajahku, serta bagaimana Mas Aris tiba-tiba berdiri melindungiku dan membatalkan transaksi investasi 10 miliar rupiah secara dingin di hadapan mereka semua. Penasihat hukum terdakwa sempat mencoba mengajukan pertanyaan yang menyudutkan, menuduh bahwa aku sengaja memprovokasi Mbak Rini hingga memicu emosinya. Namun, dengan kepalanya yang dingin dan ingatan yang jernih, aku menjawab setiap pertanyaan jebakan itu dengan jawaban yang sangat lugas, jujur, dan logis. Keberanian yang tumbuh di dalam dadaku membuat setiap kata yang kuucapkan meluncur dengan tenang tanpa ada sedikit pun getaran ketakutan di dalam nada suaraku. Ketika giliran Mas Aris dipanggil ke mimbar saksi, suamiku memberikan kesaksian yang sangat kuat dan menghujam. Ia secara terbuka membeberkan bagaimana seluruh aliran dana operasional keluarga dan bisnis konveksi yang dijalankan Mbak Rini selama ini murni berasal dari kantong pribadinya, serta bagaimana Mbak Rini menyelewengkan dana tersebut untuk membeli barang-barang mewah pribadi, hingga akhirnya menerbitkan cek kosong bernilai miliaran rupiah setelah investasinya diputus secara mendadak. Mbak Rini yang duduk di kursi terdakwa hanya bisa meremas jemarinya sendiri sambil meneteskan air mata penyesalan yang tak lagi berguna. Tidak ada satupun anggota keluarga besar yang hadir di kursi penonton untuk memberinya dukungan moral. Saudara-saudara ipar yang dulu sering menikmati traktiran kemewahannya kini benar-benar lepas tangan dan membiarkan Mbak Rini menghadapi takdir hukumnya seorang diri di pengadilan. Setelah melewati proses pemeriksaan saksi dan pembuktian berkas yang memakan waktu hingga siang hari, majelis hakim akhirnya membacakan putusan sela dan putusan akhir perkara. Palu sidang diketuk keras oleh ketua majelis hakim, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan penganiayaan berat yang direncanakan serta penipuan investasi bernilai besar, dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun tanpa masa percobaan. Mbak Rini tersungkur dari kursi terdakwa dan menangis histeris begitu mendengar vonis hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh hakim. Petugas kepolisian dengan sigap memegang kedua tangannya dan membimbingnya keluar menuju mobil tahanan. Saat melintas di dekat tempat dudukku, Mbak Rini sempat menghentikan langkahnya, menatapku dengan mata yang sembab penuh isak tangis, dan berbisik parau, "Nabila, maafkan Mbak, maafkan kesalahan Mbak selama ini." Aku menatap wanita itu dengan perasaan yang campur aduk, namun tidak ada lagi rasa dendam atau benci yang tersisa di dalam hatiku. Aku sudah memaafkan Mbak Rini sejak hari pertama kejadian itu. Tapi hukum dan aturan tetap harus berjalan agar Mbak belajar menjadi manusia yang lebih baik, jawabku pelan namun sangat tegas. Mbak Rini hanya bisa mengangguk pasrah sebelum akhirnya digiring pergi meninggalkan ruang sidang oleh petugas keamanan. Mas Aris merangkul bahuku dengan sangat erat saat kami melangkah keluar dari gedung pengadilan negeri yang megah itu, disambut oleh kilatan cahaya kamera para wartawan yang meliput kasus tersebut. Aku menghirup udara siang yang cerah dengan dada yang terasa sangat lapang. Keadilan telah ditegakkan dengan seadil-adilnya. Martabatku sebagai seorang istri telah pulih sepenuhnya, dan kini hanya ada satu bab terakhir yang menanti untuk menyempurnakan kebahagiaan kami. 6 bulan telah berlalu sejak hari persidangan yang melelahkan itu, membawa lembaran baru kehidupan yang jauh lebih damai dan penuh berkah bagi kami berdua.
Rumah minimalis modern di kawasan elit ini kini benar-benar terasa seperti surga kecil yang sangat hangat dan menenangkan setiap kali aku memandang ke setiap sudut ruangannya. Tanpa bayang-bayang intimidasi dan kebencian dari keluarga besar yang dulu menindas, hari-hariku diisi dengan ketenangan batin serta kegiatan melukis yang kembali produktif di studio pribadiku lantai bawah. Pagi ini, halaman belakang rumah kami tampak sangat semarak dan dipenuhi oleh kerabat dekat serta sahabat-sahabat karib yang diundang secara khusus untuk menghadiri acara syukuran kecil-kecilan. Meja-meja jamuan makan ditata rapi dengan berbagai hidangan lezat khas Nusantara yang aromanya mengundang selera. Aku mengenakan gamis panjang berbahan satin lembut berwarna sage green, dipadukan dengan hijab senada yang rapi, berdiri di samping Mas Aris yang tampak gagah mengenakan kemeja koko putih bersih. Acara syukuran ini tidak hanya merayakan selesainya pembangunan rumah dan studio seni kami, tetapi juga merayakan sebuah anugerah terindah yang baru saja dikonfirmasi oleh dokter kandungan minggu lalu. Di usia pernikahanku yang menginjak tahun keempat ini, Tuhan akhirnya mempercayakan seorang buah hati yang kini tengah tumbuh di dalam rahimku, membawa gelombang kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi aku dan suamiku. Mas Aris merangkul pinggangku dengan penuh kelembutan dan perhatian yang ekstra, seolah takut angin pagi akan membuatku merasa lelah. Setiap kali ia menatapku, sorot matanya selalu memancarkan cinta yang begitu dalam dan rasa syukur yang tiada tara. Perjuangan panjang dan ujian berat yang sempat menghantam rumah tangga kami di masa lalu justru menjadi fondasi terkuat yang membuat hubungan kami semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Di tengah-tengah keramaian tamu yang sedang menikmati hidangan, ponsel pintar di saku celana Mas Aris berdering pelan. Mas Aris melihat layar ponsel sejenak, di mana sebuah pesan singkat dari Paman Gunawan tertera jelas, mengabarkan kondisi ibu mertua yang kini tinggal bersama salah satu kerabat jauh di desa, setelah rumah lama mereka sepenuhnya disita dan dilelang oleh pihak bank. Pesan itu juga berisi permohonan maaf yang tulus dari sang ibu atas semua kesalahan masa lalu. Mas Aris membaca pesan tersebut dengan ekspresi wajah yang tenang, tanpa ada lagi dendam atau kemarahan yang tersisa di dalam hatinya. Ia hanya membalas pesan itu secara singkat, mendoakan kesehatan ibunya dari jauh, lalu kembali meletakkan ponselnya ke dalam saku tanpa membiarkan bayang-bayang masa lalu merusak momen bahagia kami hari ini. Konsekuensi dari tindakan dan kesombongan telah mengajarkan seluruh keluarga besar arti sebuah penyesalan yang mendalam. Ada pesan dari siapa, Mas? Tanyaku lembut sambil merapikan kerah kemejanya dengan senyuman tipis di bibirku yang kini telah pulih sempurna tanpa ada bekas luka. Mas Aris menggelengkan kepala pelan sambil tersenyum hangat, lalu membawa tanganku untuk diletakkan di atas perutku yang masih rata. Hanya kabar dari kampung, sayang. Tidak penting. Yang paling penting sekarang adalah kesehatan istriku dan calon anak kita tercinta. Para tamu undangan mulai berdatangan mendekati kami untuk memberikan ucapan selamat serta doa restu atas syukuran rumah baru sekaligus kabar kehamilanku. Wajah-wajah tulus dari sahabat dan tetangga baru yang ramah menciptakan suasana kekeluargaan yang sesungguhnya, suasana yang sangat kontras dengan kepalsuan dan intrik licik yang dulu kutemui di rumah besar keluarga Mas Aris. Di sini, di tempat ini, kami diterima apa adanya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Saat matahari mulai merangkak naik ke tengah langit, menyinari taman hijau dengan cahaya keemasan yang hangat, aku dan Mas Aris berdiri berdampingan menyambut para tamu dengan senyuman bahagia. Aku menatap lurus ke masa depan, meresapi setiap detik keindahan hidup yang kini berpihak padaku. Perjalanan hidupku dari seorang istri yang ditampar, dihina, dan dianggap remeh, hingga menjadi perempuan yang dihormati di samping suami yang setia, adalah sebuah bukti nyata bahwa keadilan selalu menemukan jalannya sendiri.
Mas Aris mengecup keningku dengan lembut di hadapan para tamu yang bersorak gembira memberikan tepuk tangan meriah. Di dalam dekapannya yang hangat, aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia ini. Laki-laki yang dulu selalu diejek sebagai suami pengangguran dan tidak berguna oleh saudara-saudaranya kini berdiri sebagai pelindung tangguh yang memberikan seluruh dunia padaku, membuktikan bahwa kesabaran berbuah manis pada waktunya. Acara syukuran ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustaz sahabat dekat kami, memohon keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan abadi bagi rumah tangga kami serta janin yang sedang dikandung. Langit biru cerah membentang luas di atas kepala kami, seolah-olah ikut merestui lembaran baru kehidupan yang kami jalani dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta. Hari demi hari ke depan akan terus berjalan membawa cerita baru, namun satu hal yang pasti, lembaran kisah kelam tentang kakak ipar yang kejam dan keluarga yang merendahkan telah resmi tertutup rapat selamanya. Kini, aku melangkah bersama suamiku tercinta menuju masa depan yang cerah, damai, dan penuh cinta kasih di dalam istana kecil kami yang dibangun di atas fondasi kesetiaan dan keadilan yang sejati.